Nah, namanya juga masalah ya, Nat. Gak di kantor, gak di rumah, gak di jalan. Kayaknya kita ini ke kantor ini hari ini bawa masalah nih. Salah terus ya. Ya gimana ya, namanya juga hidup ya. Iya. Juga namanya juga Suami. perbedaan, namanya juga suami gitu. Susah banget ya jadi suami tuh kayak harus mendidik seseorang, kayak harus ngasih contoh. Sementara kita mau melakukan hal yang harusnya nggak dicontoh, tapi pengen melakukannya, tapi kadang nggak sengaja melakukannya. Misal contohnya adalah marah. Iya. Tapi Aku kan sebenarnya pemarah, Tat. suhu pendek ya. Cuma pendek saya tuh. Kelihatan. Iya. Tapi marahnya yang ekspresif gitu. Iya. Saya mau makan enak. Buah. Oh gitu. Banting gini. Ngebuang laptop. Iyalah. Terus? Iya, tapi maksudnya ya menikah membuat kita bisa sedikit menahan sesuatu yang emang harus ditahan, yaitu marah ya. Emang harus banyak sabar gitu. Mungkin dari istri kita juga harus banyak sabar sama kita juga harus banyak sabar sama istri. Ya gitulah. Komunikasi mungkin lebih banyak ini ya, kayak kalau saya sih karena biasanya share gak apa-apa ya ini ya. Salah mengira. Oh. Salah mengira gitu. Mispersepsi. Mispersepsi bisa mikirku kepanjangan jadinya, padahal istriku nggak gitu, tapi mikir kepanjangan jadinya jadi ribut gitu. Iya. Padahal mungkin dianya juga santai gitu. Kalau istriku kan malah ngantuk ya, kopi. Lebih santai kan dia soalnya. Karena kadang kesantaian itu akunya yang Karakternya beda. Karakternya ngegas gini gitu. Jadinya kayak seperti disepelekan gitu. Padahal nggak juga. Yang enggak. Nyantai akunya ngegas. Jadinya akunya yang anggapnya kayak ini gimana sih, nggak niat ya, atau ini nggak serius ya, ini apa gitu. Ya rumah tangga ya kadang-kadang gitu kan ya. Karena karakter Kalau yang berantem gitu nggak sih? Iya dong, normal dong. Normal ya? Nggak apa-apa ya? Ada yang enggak. Ada yang memang ada pasangan yang enggak pernah berantem tuh ada. Enak banget ya berarti? Maksudnya pasangan nggak pernah berantem? Enggak juga, kan ujiannya beda-beda mas. Oh, beda. Ujiannya beda-beda. Oh, siapa tahu kalau dia nggak pernah berantem, Ya di tempat lain, ujiannya di tempat yang lain. Loh iya. maksudnya tempat lain itu gimana? Ya maksudnya bisa jadi mungkin suami punya problem persoalan nafkah. Oh gitu. Atau istri punya problem masalah misalkan maaf ya, misalkan dari sisi aktualitas kurang. Kayak nggak begitu ngerti hal-hal lah gitu. Ya bisa jadi itu kan bagi sebagian orang ada yang bisa deal dengan itu, ada yang tidak. Atau mungkin jarang berantem terus habis sekali berantem langsung gede doar gitu. Ya ada yang begitu. Ada tapi ada yang memang nggak pernah berantem dan saling mencintai. Ada yang selalu berantem tapi saling mencintai gitu, ada nggak? Ya ada. Ada ya? Kan aku tuh pernah lihat ini Tat. Aku potong bentar ya. Iya. Maksudnya kayak ada satu warung lucu nih, tahu gimbal di Semarang. Itu tuh kalau ke sana itu pasangan suami istri yang jualan Tat. Tapi mereka di situ berantem. Maksudnya kayak yang satu marahin istrinya, yang suami marahin istrinya, istri marahin suaminya karena kurang cepat atau maksudnya. Cuman aku melihat itu kayak wah, ini keren gitu maksudnya. Maksudnya mereka tuh berantem tapi mereka mencari periuk bersama, tapi dia jualan lagi dan itu sudah legend bertahun-tahun dan itu udah puluhan tahun mereka udah tua gitu terus gitu. Mungkin itu adalah cara ini adalah cara romantis mereka seperti itu gitu. Ya. Bisa bilang gitu nggak sih? Iya bisa. Nah bisa aja. Karena gini, berantem itu kalau dalam rumah tangga itu bumbu ya. Nabi kita saja, Nabi kita yang sangat sabar, sangat ya nggak mungkin lah beliau tuh ngomong nyakitin hati kan nggak pernah. Ya. Yang seperti itu saja itu ya pernah satu waktu dengan istri itu, salah satu istri beliau. Rasul pernah marah sama Enggak marah, istrinya? enggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak marah, tapi pernah berantem. Berantem itu kan nggak selalu dimulai dari marah. Contohnya nih istri beliau. Enggak, ya kan banyak triggernya, salah satu adalah karakter. Kayak tadi kayak saya bilang, karakter kita itu kan belum tentu nikah sama karakternya yang ketemu nih gitu. Pada satu sisi ya. Ya, pasti ada sesuatu yang nggak pas beda ya. gitu kan, yang beda gitu. Dan Nabi mengalami itu ketika nikah dengan Bunda Aisyah kan. Nabi yang orangnya saat itu sangat dekat dengan umat, ya
Aisyah yang saat itu sangat posesif, Oh. yang cemburuan. Itu Ya, sifatnya beliau. cemburuan. Karena nggak semua istri beliau seperti itu. Iya. Nah, Bunda Aisyah itu emang sangat cemburunya sangat luar biasa gitu sama Nabi. Iya. Bahkan dengan seorang perempuan tua, mantan pekerjanya Ibunda Khadijah, yang biasa Ibunda Khadijah tuh dulu waktu masa hidup sering bantuin ibu-ibu ini. Tapi ceritanya di rumah itu ya? Yang di rumah yang sampai banting pinggan itu, karena Nabi bicara dengan beliau. Ya, ada orang yang secara karakter sensitivitasnya beda gitu. Ada yang kayak gitu. Ya kalau antum mungkin temperamen agak cepat marah. Iya, nggak temperamen. Enggak, misalnya enggak, maksudnya agak cepat marah gitu misalnya. Iya. Triggering sesuatu. Saya lebih ini marah misal, sih. ini Lebih misal marah. ya lebih kemarahan. Lebih cepat marah dibanding istri ya? Nah, kayak Ibunda Aisyah yang lebih cepat cemburu. Oh. Ada orang yang tingkat itunya kadarnya itu emang maximize gitu. Iya. Ke-trigger sedikit jealous Iya. gitu atau itu kan bisa menimbulkan masalah gitu. Iya. Atau yang misalnya tekanan ekonomi. Istri Nabi ada yang kemudian mengalami tekanan ekonomi karena Nabi setelah menjadi nabi kan miskin. Iya. Nggak. Jadi kalau ada yang bilang Nabi kaya itu ya sebelum jadi Nabi itu. Kan belum dimusuhin orang banyak juga. Iya, sebelum dimusuhin. 50 ya? Begitu Nabi dimusuhin kan diboikot, Iya, kan? iya. Bahkan ketika Nabi menjadi pemimpin negara saja, Nabi hidup hanya dari ghanimah. Kan nggak boleh dari yang lain, nggak bisa bisnis dan seterusnya. Maksudnya nggak boleh kan. Sampai sekarang kan ada kan kayak apa rumah Nabi seperti apa. Nah, ya itu. Kayak gitu kan. Nah, bayangkan istri beliau ada yang memang secara ekonomi tertekan. Bahkan sampai Al-Qur'an Allah sendiri yang memutuskan kepada mereka, kamu boleh minta dunia, akan Allah kasih. Tapi kamu tidak akan bersama nabinya selamanya. Nah, pilih mana? Nah, kalau untuk para istrinya Nabi, tentu ujiannya lebih berat daripada yang lain. Nah kalau pas berantem gimana sih Rasul? Maksudnya kayak Aisyah marah, Nabi nggak marah? Enggak lah, Nabi diam. Diam ya? Iya, diam. Nabi itu kalau orang marah, diam. Terus? Nabi itu kalau marah, diam. Diskusi? Diam. Ya nunggu dingin. Oh, nunggu Orang marah itu panas. Oke. Dinginkan dulu. Ya. Karena orang marah, kamu ajak diskusi, menang terus dia. Kamu malah stres ngajak ngomong orang Harus marah. turun dulu. Iya, kamu baru dulu, masuk. baru tuh. masuk. Oh. Kenapa tadi marah? Ya, Kan ya. nggak perlu sampai gitu. Ya. Nah, kalau lagi marah, wah, antum nasihatin sampai budek nggak bisa. Tapi Dia, nggak semua pasangan bisa gitu. Misal yang satu marah, yang satu malah lebih marah tuh. Ayo, karena Udah. langsung discuss, langsung terjadi tabrakan pemikiran. Iya, iya. Aku nggak gitu kok. Enggak, tapi kamu gitu. Nah, akhirnya gitu. Maksudnya udah diemin aja. Nabi dulu kalau ini marah nih, diam. Kalau nggak suruh ambil air wudhu. Wudhu dulu. Itu setan kan ketika orang marah yang langsung malaikat tuh pergi. Setan yang rubung. Oh gitu. Iya, orang marah itu gitu. Orang marah itu setan yang rubung. Makanya jangan sampai ketika orang marah itu ya Nabi itu menjauhi orang marah. Karena Nabi tahu ketika orang itu marah, setan itu ngumpuli mereka. Dan Nabi nggak suka di perkumpulan majelis setan kan nggak suka. Nah majelisnya setan itu salah satunya marah. Marah, oh gitu. Orang marah itu kumpulin setan semua itu. Makanya tinggal pergi aja dulu. Tinggal biarnya setan pergi semua, nggak eksekusi gitu. Setan males kan pulang semua gitu. Lah dia tenang, baru kita bicara gitu, baru kita ngomong. Ada yang kadar waktunya jam-jaman, ada yang harus nunggu beberapa hari kan gitu. Sabar, makanya Nabi selalu bilang pesan Nabi as-sabru li ahlina sabron. Harusnya kesabaran kita terhadap keluarga itu 2 kali sabar. Untuk kepala keluarga. Iya. Tapi, Karena ada seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Bayangin kalau istri yang pemarah, misalnya lagi marah nih, istri marah, terus jadi bangkang, terus jadi nuzus. Apa itu nuzus? Iya, jadi bangkang sama suami. Akhirnya apa yang terjadi? Malah mendekatkan istri ke api neraka kan. Jadi istri yang durhaka ke suaminya. Nah kita termasuk jadi pemicunya, nggak bisa menjaga dia. Harusnya kita treatment dengan baik. Kata Nabi, perempuan itu seperti tulang rusuk kok. Iya. Kalau kan bengkok. Ya nggak bisa dipaksain ya. Jangan dipaksain karena patah. Kalau dibengkokin terus nanti jadi ya bengkok, nggak pernah bisa lurus. Makanya harus treatmentnya harus pas. Dilus-lus. Nah itu makanya kita butuh timing buat ketika ketemu, dan perintah Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah pasangan kalian itu perlakukanlah dengan baik, dengan ma'ruf. Walaupun dalam keadaan ketika itu marah, sebel. Iya, makanya Nabi
nggak pernah itu. Berarti yang paling pertama dilakukan adalah diem dulu ya? Diem dulu. Kalau antum Itu merasa yang ilmu di Islam ya? ketama malas nih, malas. Ini kok kayak gini ya, berulang ya. Udah dulu aja. Dan saya selalu bilang gini, ketika kamu marah ya sama pasangan nggak puas, kamu coba deh diem dulu, ingat-ingat kebaikan dia ke kamu. Iya. Biar kamu tuh ngerasa nggak selalu benar. Iya. Oh iya, dia berperan loh di hidupku. Iya. Gitu loh. Makanya kan ya sulit kalau saya ngomong gini antum nggak ada marah misalnya. Iya. Memang lagi ingin melampiaskan, makanya tinggal dulu aja. Udah tinggal dulu biar dia tenang dulu, biar terlampiaskan dulu marahnya, bau jengkelnya. Nanti setelah itu baru kita sampaikan nasihat-nasihat begini. Antum inget-inget tuh kebaikan istri, antum inget-inget tuh kebaikan suami. Karena kalau di pernikahan itu memang sabarnya harus lebih ya. Lebih terus gitu. Iya dong, harus. Apa ya? Karena kita sabar itu kadang tuh nggak cuman sama istri, kan kita nikahin keluarganya. Iya, juga. ngadepin dinamika keluarga, bahkan tetangga Iya. Tetangga yang dari lingkungan, misalnya kan kita katakanlah istri kebanyakan ya dibawa suami, kan otomatis ke lingkungan baru. Nah suami mungkin udah tahu ciri lingkungannya, tapi kan si istri belum. Nah kadang ada culture shock kan. Wah kok gini ya, di tempatku nggak pernah lo orang ngurusin urusan hidup orang, kok di sini ngurusin hidup orang gitu. Gitu. Kan dia harus beradaptasi, pertama harus adaptasi dengan pasangannya, diadaptasi dengan lingkungan lingkungan baru atau keluarga pasangannya, plus sama tetangganya, plus sama yang lain-lain gitu. Wah jadi nggak jadi nikah deh, jangan deh. Ya enggak kan, jadi akhirnya kita kan disitulah fase kita belajar dewasa. Makanya dalam Islam Allah menyampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan yang baik. Itu perintahnya kepala keluarga kepada kita, kepada para wanita. Kenapa? Mereka itu bisa jadi menghadapi banyak problematik. Perempuan kan jauh lebih mikir, lebih deep think daripada cowok. Walaupun si akhwatnya, si ceweknya tipikal santai gitu. Oh iya dong, kan Kak. Sama aja, mikir juga pasti. Sama, karena karakter perempuan tuh kadang-kadang kalau mikir nih lebih jauh dari kita. Sebenarnya ya? Iya, lebih jauh. Nanti tinggal nunggu advice-nya keluar aja nih. Karena kita yang merasa lebih visioner gitu nggak? Enggak ya? Tetap. Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, itu kan sahabat banyak yang kecewa ya, karena Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Padahal tuh waktu itu udah mau haji tuh, udah mau rombongan, udah mau sampai Mekah. Tahu-tahu muncul perjanjian itu, ada larangan umat Islam nggak boleh masuk ke Mekah, nggak bisa umroh, nggak bisa haji dalam waktu tertentu waktu itu. Nabi itu sedih karena para sahabat waktu itu agak ngambek gitu dalam tanda kutip. Padahal Nabi udah bilang bahwa yang merintahkan ini Allah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu Allah yang perintahkan, bukan saran Nabi. Kemudian udah dikasih tahu tetap ya sahabat, namanya manusia ya, sahabat itu juga manusia ya, agak kecewa lah gitu. Kenapa sih Nabi kok apalagi si perjanjiannya menguntungkan orang-orang Quraisy. Apa sih Bapak? Ya perjanjian gencatan senjata. Terus kalau ada orang mukmin, orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah balik, itu nggak boleh dikembaliin. Kayaknya terdengar rugi semua di Islam, di sahabat Nabi. Tapi akhirnya Nabi itu juga coba di masa kegalauan itu datang ke siapa? Ke istri beliau. Siapa? Ummu Salamah. Datang ke istri beliau minta saran. Ini gimana? Ini anak-anak pada ngambek. Oh berarti isi perjanjiannya dari Ummu Salamah? Oh bukan. Advice ya maksudnya? Bukan. Ini Rasulullah minta responnya anak-anak kok gini. Responnya sahabat kok kecewa gini gitu loh. Padahal ini kan dari Allah. Nah, minta advice-nya ke istrinya. Di dalam tendanya itu beliau masuk, ada istri. Ini Rasulullah juga bercengkerama dengan, dan Ummu Salamah adalah istri yang termasuk yang bijaksana ya, wise dan cerdas ya. Salamah itu termasuk istri yang cerdas. Aisyah juga cerdas. Istri Nabi kebanyakan tuh cerdas. Nah Ummu Salamah itu ngasih saran, masukan ke Nabi. Udah Nabi, mereka itu sedang kecewa. Sama kayak orang marah, nggak bisa dikasih tahu. Contohkan saja. Oke. Terus Nabi keluar, kan Nabi waktu itu merintahin sahabat tahallul ya, potong rambut, terus kurban, nggak dilakuin. Oh gitu. Ngambek. Lalu kita belum. Pernah ya? Iya pernah. Sahabat bisa gitu? Iya bisa. Itu di perjanjian Hudaybiyah. Nah akhirnya apa? Nabi keluar setelah dapat saran dari Ummu Salamah, memahamkan Nabi, mengingatkan Nabi lagi. Nabi keluar tuh, langsung manggil tukang cukurnya, cukur rambut saya. Di hadapan sahabat tuh dicukur. Terus
tahalul kan. Kemudian habis itu Nabi sembelih kambing. Sahabat langsung ngikutin semuanya. Nabi melakukan itu. Jadi orang kecewa itu nggak bisa dikasih omongan. Oke, nggak ngomong ya. Contohin aja, udah kerjain. Nah itu saran dari seorang istri. Ini sahabat jadi pada nggak enak gitu nggak sih? Ya bukan nggak enak. Oh kan itu Nabi. Biar gimana pun dia kecewa, beliau tetap Nabi. Tetap mikir. Karena perasaan marahnya udah turun. Betul. Logikanya bermain lagi. Main lagi kan. Oh Nabi melakukan itu. Ya kita kan harus ngikutin apa yang dilakukan Nabi. Karena tidak mungkin apa yang dikerjakan Nabi itu menyalahi buat sendiri kan kan. Akhirnya sahabat niru, potonglah rambut semua, potong kambing. Begitu. Nah, masa-masa seperti itu ya harusnya kita pahami bahwa marah itu controlling kita. Marah itu memang di luar kontrol kita. Tapi setelah selesai ya udah gitu. Rumah tangga itu harus jadi sesuatu yang benar-benar kita jaga. Ya. Kita harus menghargai sekali ikatan itu. Jangan cuma karena sedikit-sedikit marah pisah. Sedikit-sedikit marah, pokoknya besok pisah. Ya itu gimana ya? Enggak gitu. Tapi kan ada yang memang pasangan udah menikah juga kalau marah terus sering cerai gitu kan. Nggak mengucap kayak gitu kan paling nggak boleh nggak sih Tat? Ya Tat? Enggak Dari begini. Ya, si pria. kalau talaknya dalam keadaan marah nggak dihitung. Oh talak. Karena orang marah itu dianggap tidak sadarkan diri. Jadi pas marah terus saya cerai gitu? Nggak dihitung. Nggak dihitung? Nggak dihitung. Berarti dihitungnya waktu kita lagi diskusi ya, sadar enak ngobrol. Gini, kamu tuh kayaknya saya ini gagal sebagai kepala rumah tangga, nggak bisa didik kamu. Gitu. Bertahun-tahun nggak berubah. Kamu merasa juga punya jalan sendiri, kamu nggak kelihatan nggak bahagia. Aku sudah nggak bisa lagi dia. Intinya si laki-lakinya sudah menyerah untuk melakukan mendidik. Ya udahlah, kita pisah aja. Nah itu baru tuh. Jadi pisah itu nggak sesederhana orang marah. Oh ya, kamu tuh begini selalu begini, kesalahan berulang-ulang. Udahlah kita pisah aja. Nah, nanti diteliti. Tahu aku tuh kayak nggak boleh ngomong itu. Emang nggak boleh? Dalam keadaan marah, terus kayak udah 3 kali ya, udah 3 kali Ben. Kalau udah 3 kali udah pasti fix cerai gitu. Talak 3. Talak 3 ya. Talak 3. Ya 1 kali sudah cerai, tapi kan bisa rujuk. Kalau talak 3 kan nggak bisa, haram. Talak 2 dia harus nikah lagi dulu. Dinikahin orang dulu. Baru dia. Gitu. Berarti pas keadaan marah nggak dihitung ya? Nggak dihitung, marah itu nggak dihitung. Karena dianggap tidak sadarkan diri. Orang marah itu tidak sadar. Tidak sadarkan diri. Iya, orang marah itu nggak sadar. Kan banyak orang marah, astagfirullah. Kan gitu kan setelah marah. Harusnya aku kan nggak gitu ya. Gitu kan. Nah, banyak yang begitu kan orang marah itu kan karena emosional di tempat. Kejadian yang men-trigger dia. Setan ngumpul, ngomporin, jadilah perbuatan marah itu. Karena apalagi menikah ya, maksudnya kalau menikah kan setan lebih seneng kalau pasangannya berpisah, pasangannya nggak romantis gitu ya. Oh iya, seneng banget si Dasim ya. Dasim. Si Dasim itu kan setan yang tugasnya emang ngerusak rumah tangga. Makanya gini loh, nikah itu ibadah. Maka kembalikan lagi ke nilai-nilainya. Kalau orang nikah sudah tahu ibadah, tapi setiap kehidupan sehari-harinya tidak mengandung ibadah, lah di mana esensi nikah ibadah itu? Ya kan? Kita harus membangun suami istri ini sadar bahwa nikah itu nggak cuma ngurusin kebutuhan hidup, makan, minum, beli mobil, beli motor, bisa bayar kontrakan, beli rumah dan seterusnya. Nggak cuma itu loh mas nikah. Nikah itu ada di mana seorang suami harus bisa nuntun istrinya ke jannah, seorang istri harus tahu posisinya sebagai qanitat, orang yang harus mentaati suaminya, hafizat, harus bisa jaga apa yang diamanahkan suaminya. Nah konsep-konsep itu kan harus diajarkan ke suami istri. Nah hari ini orang tuh kebanyakan nikah aja. Karena perasaan dulu yang dia ajuin, cintanya dulu. Maksudnya pengen hubungan atau menikah ingin memperbaiki ekonomi. Iya. Dan idiomnya muncul, idiom-idiom yang nikah adalah ibadah. Akhirnya kan hanya menjadi semboyan-semboyan. Oh, maksudnya kayak basa-basi itu. Iya, semboyan-semboyan saja. Mereka kalau benar-benar memahami itu harusnya nih makin tahun agamanya makin baik. Makin bertambah umur. Makin muhasabah. Jadi bukan berarti kalau udah ada yang udah nikah terus kayak malah hijrah, terus nikah, terus malah nikah malah balik lagi gitu. Nah, kan gitu ada. Atau nggak usah ke salah satu pasangan, dua-duanya lah muhasabah. Misalnya setiap enif nih, 1 tahun, 2 tahun ada enifnya. Harusnya enif itu tuh buat kita mikirin evaluasi.
Rumah tangga kita tuh udah sampai mana kalau ini misalkan kita ukur mau masuk surga. Aku yang kayak gini masih, kamu kayak gini. Apa yang harus kita Apa yang lakuin harus nih? diperbaiki lagi di tahun depan gitu. Enif itu harusnya menjadi sesuatu yang nggak sekedar kita merayakan cinta, kita merayakan kesetiaan. Nggak. Kesetiaan kita tuh nanti diuji ketika di jembatan Sirat. Nah, itu ya. Seorang suami bisa meninggalkan istrinya dan seorang istri bisa meninggalkan suaminya. Atau mereka dua-duanya saling menyalahkan tuh. Ketika di akhirat gitu. Iya, akan menuntut. Menuntutnya Iya, saling bisa. menuntut semuanya ya. Dan bahkan dua-duanya bisa masuk neraka. Oh, astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Kan makanya kan butuh ini Mas, butuh enif itu, misalnya kita butuh untuk evaluasi sebetulnya. Jadi momentum enif ngerayain pernikahan boleh aja. Tapi jadikan momentum berdua untuk saling muhasabah, saling introspeksi. Yeah. Apa sih yang kita lakuin di pernikahan kita selama ini? Apa yang perlu kita tambahin, kita perlu perbaikin, gitu kan? Jadinya saya nih jadi balik lagi ke rumah karena tadi sempat sebel sih sama orang rumah. Jadi nasihatin diri saya sendiri gitu. Ya, gimana kalau Terima kita kasih makan ya. aja? Ya udah deh, ayo. Kita makan aja lah. Ya udah, ayo. Teruntuk dirimu yang menjadi